Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hapsa, NIM PO714-261-231-071, kelas 1B, Prodi D4 Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Makassar. Dosen pengempuh mata kuliah biomedik, Ibu Rafika SSI MKes. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan prosedur identitas sel darah. Langsung saja, apa itu sel darah? Darah adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Cairan ini memasuk zat penting seperti gula, oksigen, dan hormon ke sel dan organ di seluruh tubuh. Fungsi lain dari darah adalah mengangkut limbah dan bahan-bahan kimia hasil metabolisme dari sel-sel tubuh. Darah juga berperan sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri yang bisa menimbulkan berbagai kesehatan serius. Yang selanjutnya itu struktur sel darah. Yang pertama plasma. Plasma yaitu sebesar 55% cairan darah pada manusia adalah plasma. Komponen yang satu ini berbentuk dari 92% air dan isi 8% sisanya adalah glukosa, hormon, protein, garam mineral, lemak, dan vitamin. Masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga fungsi darah. Yang kedua trombosit. Trombosit berinteraksi dengan protein pembekuan untuk mencegah atau menghentikan pendarahan. 1 mikroliter darah normalnya mengandung 150-400 trombosit. Yang ketiga itu sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berbentuk cakram yang sedikit menjorok ke dalam. Mereka mengangkut oksigen dari paru-paru. Jenis sel darah yang satu ini mengandung hemoglobin, yaitu sejenis protein yang mengandung zat besi dan membawa oksigen ke tujuannya. Yang keempat, sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih membentuk kurang dari 1% kandungan darah. Meskipun jumlahnya paling sedikit, leukosit memiliki peran penting dalam melawan penyakit dan infeksi. Jumlah sel darah putih dalam 1 mikroliter darah biasanya berkisar antara 3.700 sampai 10.500. Selanjutnya, fungsi-fungsi darah. Yang pertama, memasok oksigen ke sel dan jaringan. Yang kedua, menyediakan nutrisi penting untuk sel seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa. Yang ketiga, mengeluarkan limbah seperti karbon dioksida, urea, dan asam laktat. Yang keempat, melindungi tubuh dari penyakit, infeksi, dan benda asing. Yang kelima, mengatur suhu tubuh. Yang keenam, menghentikan perdarahan dan membentuk keropeng untuk melindungi luka dan infeksi. Selanjutnya, penyakit dalam darah. Yang pertama, anemia. Salah satu kelainan darah yang paling sering terjadi, di mana penyerangan sel darah merah atau produksi sel darah merah berkurang. Yang kedua, leukemia. Jenis kanker darah terjadi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak menjadi ganas karena bisa memakan sel darah merah. Yang ketiga, myeloma, salah satu jenis kanker darah yang menyerang sumsum tulang dan kelainan darah yang mengurangi jumlah sel darah putih, termasuk penyakit kroni yang berkembang perlahan. Yang keempat, pembekuan darah, terjadi karena kelainan trombosit. Penderitaan gangguan trombosit mungkin mengalami pendarahan yang berlebihan atau pembekuan darah yang berlebihan. Yang terakhir itu malaria, disebabkan oleh gigitan nyamuk yang menyerang sel darah merah dan harus segera diobati. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu sel darah merah atau eritrosit merupakan sel yang paling sederhana yang ada di dalam tubuh. Eritrosit tidak memiliki nukleus dan merupakan sel terbanyak dalam darah. Eritrosit mengandung hemoglobin, yaitu protein yang mengandung besi, berperan dalam transport oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Mungkin sampai di sinilah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.